Halo, sahabat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin berkunjung ke dua tempat, yaitu Taman Proklamasi dan Kota Tua. Saksikan bagaimana kelanjutannya. Dadah. Meriam di Kota Tua Jakarta berasal dari masa kolonial Belanda pada abad ke-17 hingga 19 sebagai bagian dari sistem pertahanan kolonial Batavia. Selain melindungi kota, Meriam juga memiliki simbol kekuatan kolonial. Salah satu yang terkenal adalah Sejagur. Sejagur milik Portugis yang kemudian diambil oleh Belanda. Kini dipajang di Museum Fathahillah. Saat ini meriam-meriam tersebut menjadi artefak dan daya wisata di kawasan Kota Tua. Nah, selanjutnya di sini tuh ada monumen tram. Nah, monumen tram ini dibangun pada masa kolonial Belanda untuk mendukung mobilitas dan perdagangan yang ada di Batavia. Sistem tram ini diawali dengan pada sistem tram kuda. Sistem tram kuda ini dibangun pada tahun 1869. Dilanjutkan dengan sistem tram uap yang dibangun pada tahun 1881. Dilanjutkan lagi dengan sistem tram listrik yang dibangun pada tahun 1909. Rute tram ini cukup strategis, menghubungkan daerah-daerah strategis seperti dari Pasar Ikan, Kota Tua, hingga Menteng. Nah, sistem tram ini berhenti ketika adanya kendaraan yang berkendara motor. Nah, yang ini berhenti pada tahun 1960. Dan jejak dari tram ini masih tersisa di banyak bagian dari Kota Tua ini untuk mengenal modernisasi di masa kolonial sekarang. Halo teman-teman, sekarang kita lagi di Taman Proklamasi. Taman Proklamasi berada di Jakarta Pusat dan tempat ini merupakan tempat bersejarah di mana pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 dibacakan di bekas Rumah Soekarno-Hatta yang kemudian pada tahun 1960 diratakan. Taman ini dibangun dengan berbagai monumen seperti Tugu Petir, Tugu Proklamasi, dan patung Soekarno-Hatta. Taman ini dibangun sebagai simbol atas perjuangan kemerdekaan serta menjadi ruang hijau untuk para masyarakat. Halo teman-teman, jadi sekarang saya lagi berada di Taman Proklamasi. Taman Proklamasi sendiri sekarang berfungsi sebagai tempat peringatan sejarah dan juga ruang terbuka hijau. Nah, ada pun elemen-elemen yang akan saya jelaskan mengenai apa aja sih yang ada di sini. Ada apa aja sih yang ada di Taman Proklamasi ini? Langsung saja, ikutin terus. Taman Proklamasi ini juga berfungsi sebagai ruang hijau. Ruang hijau itu biasanya warga masyarakat setempat berkunjung untuk berolahraga, berekreasi, karena tempat ruang hijau ini sangat amat asri dan enak sekali untuk santai. Selanjutnya ada Tugu Petir. Tugu Petir sendiri ini merupakan sebuah monumen yang berbentuk petir, melambangkan sebuah semangat dan energi juang bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi sendiri ini dibuat untuk memperingati pembacaan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi juga di sini ada loh, terdapat pada tubuhnya. Ikutin. Nah, teman-teman, jadi ini adalah teks proklamasi yang berada di Tugu Proklamasi. Oke, selanjutnya ada patung Soekarno dan Hatta. Patung Soekarno dan Hatta ini, patung dua proklamator ini menggambarkan pembacaan proklamasi. Dan juga patung Soekarno dan Hatta ini sering menjadi pusat perhatian warga sekitar ataupun para pengunjung. Mari kita lihat.
Ini ada fungsi dan makna dari Taman Proklamasi. Taman Proklamasi ini menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Taman Proklamasi juga sering digunakan untuk upacara bendera, peringatan Hari Kemerdekaan, dan berbagai acara budaya serta pendidikan. Taman ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya untuk menjaga semangat perjuangan, semangat persatuan dan kemerdekaan. Selanjutnya ada peristiwa penting proklamasi. Yang pertama adalah awal proklamasi atau persiapan proklamasi. Jadi pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda untuk ke Rengas Dengklok. Mereka didesak untuk mencepatkan mendeklarkan proklamasi. Setelah sampai di Jakarta, mereka memutuskan untuk membacakan proklamasi di rumah Soekarno. Selanjutnya ada Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka membacakan proklamasi di halaman rumah Soekarno dan disaksikan oleh tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat sekitar. Peristiwa proklamasi menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada akhir dari proklamasi pada tahun 1960. Rumah Soekarno diratakan oleh Soekarno untuk menjadi monumen kenegaraan. Nah guys, jadi segitu saja video kita dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita mengenai Kota Tua dan Taman Proklamasi. Kita dapat apa aja sih? Tadi kita di Kota Tua, kita mengunjungi si Jagur atau meriam yang berada di tengah-tengah Kota Tua dan juga Rail tram. Nah, di Taman Proklamasi juga kita banyak banget dapat pelajaran yang dapat kita telusuri dan kita teladani dari perjuangan-perjuangan para pahlawan. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton.